Assalamualaikum. Haji, ya, ini adalah sebuah panggilan suci, sebuah perjalanan yang diimpikan oleh jutaan umat muslim di seluruh dunia. Tapi, perlu kita sadari, ini tuh lebih dari sekedar perjalanan fisik loh. Ini adalah sebuah transformasi jiwa. Jadi, pertanyaannya, apa sih rahasianya agar perjalanan ini diterima dan benar-benar bisa mengubah hidup kita? Yuk kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Betul banget. Haji itu akan menguji fisik Anda. Itu sudah pasti. Tapi, di saat yang bersamaan, haji juga akan menempa jiwa Anda. Setiap ritual yang nanti Anda jalani, itu punya makna yang luar biasa dalam untuk membentuk kembali diri kita. Anggap saja ini seperti sebuah undangan pribadi dari Sang Pencipta untuk kita menjadi tamu di rumahnya. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Bukan cuma tentang gimana ya caranya bisa berangkat haji, tapi lebih dalam dari itu. Gimana caranya supaya haji kita diterima? Supaya membawa perubahan baik dalam hidup? Itulah yang akan kita bedah tuntas hari ini. Anggap saja ini peta jalan Anda menuju haji yang mabrur. Oke, kita mulai ya. Semua perjalanan besar itu harus dimulai dari pemahaman yang benar. Jadi sebelum kita ngomongin yang teknis-teknis, kita harus paham dulu apa sih esensi dari panggilan suci ini? Apa sebetulnya makna dari ibadah haji? Coba kita lihat definisinya. Jadi, haji itu rukun Islam yang kelima, sebuah kewajiban, tapi hanya sekali seumur hidup. Perhatikan kata kuncinya di sini, bagi yang mampu. Nah, mampu di sini itu bukan cuma soal punya uang ya, tapi juga soal kesiapan fisik, kesiapan mental, dan tentu saja keamanan selama di perjalanan. Inilah fondasi pertama yang harus kita penuhi. Oke, sebelum kita menjawab panggilannya, setiap calon jamaah itu butuh bekal. Dan ini bukan cuma soal koper atau tiket pesawat loh, tapi bekal kesiapan yang jauh lebih mendasar. Sebenarnya apa aja sih syarat-syarat yang membuat panggilan ini jadi wajib buat kita? Yuk kita periksa satu persatu. Nah, ini dia 3 syarat wajibnya. Pertama, Islam, tentu saja. Kedua, baligh dan berakal. Artinya Anda sudah cukup dewasa dan bisa memahami apa yang Anda lakukan. Dan yang terakhir, ini yang penting, istitoah atau kemampuan. Ini mencakup kesehatan fisik untuk menjalani semua ritualnya, dan juga ya kemampuan finansial untuk biaya perjalanannya. Ini nih poin yang sering banget terlewatkan. Haji itu ibadah fisik. Anda akan banyak sekali berjalan di tengah jutaan orang dan seringkali di bawah suhu yang, bisa mencapai 40 bahkan 50 derajat Celcius. Jadi, mempersiapkan stamina itu adalah bagian yang nggak bisa dipisahkan dari syarat istitoah tadi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian intinya nih. Dagingnya dari pelaksanaan haji, yaitu rukun-rukunnya. Ini adalah pilar-pilar utama. Kalau sampai ada satu saja yang terlewat, maka seluruh ibadah haji Anda dianggap tidak sah. Jadi mohon perhatikan baik-baik ya. Oke, jadi ada 6 pilar utama yang nggak boleh terlewat, dimulai dari ihram, yaitu niat suci yang menjadi gerbang untuk masuk ke dalam ibadah haji. Terus wukuf di Arafah, ini adalah momen puncaknya. Dilanjutkan dengan tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i antara Bukit Syafa dan Marwah, dan tahallul sebagai simbol penyucian diri. Dan yang terakhir, tertib. Artinya, semuanya wajib dilakukan sesuai urutannya, nggak boleh dibolak-balik. Coba kita lihat alur perjalanannya ya. Semuanya itu dimulai pada tanggal 8 Dzulhijjah. Jutaan jemaah bergerak bersama menuju Mina. Besoknya, tanggal 9, inilah puncaknya, wukuf di Padang Arafah. Malamnya, kita akan bermalam di Muzdalifah, sebelum besoknya kembali lagi ke Mina untuk ritual lanjutan selama beberapa hari. Ini adalah sebuah pergerakan manusia yang kolosal dan sangat terkoordinasi. Salah satu rukun yang paling ikonik tentu saja adalah tawaf. Coba bayangkan, jutaan manusia bergerak serempak mengelilingi pusat kiblat, Ka'bah. Gerakan ini adalah simbol dari alam semesta yang selalu bertasbih kepada Sang Pencipta. Luar biasa ya. Dan angka kunci di sini adalah 7. Ingat ya, 7. Baik tawaf mengelilingi Ka'bah maupun sa'i, yaitu lari-lari kecil antara Bukit Syafa dan Marwah, keduanya dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Ini adalah angka yang sudah ditetapkan, jadi harus diikuti dengan seksama. Dari semua rukun yang sudah kita sebutkan tadi, ada satu momen yang menjadi penentu segalanya. Satu hari, satu waktu, yang menjadi jantung dari seluruh rangkaian ibadah haji. Mari kita fokus pada momen yang super krusial ini. Saya ulangi sekali lagi ya, biar benar-benar meresap. Jika momen wukuf ini terlewat, maka seluruh ibadah haji Anda dianggap tidak sah, hangus. Dan ini tidak bisa diganti dengan denda atau apapun. Ini menunjukkan betapa fundamentalnya kehadiran Anda di Padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, sesederhana itu. Wukuf di Arafah adalah ruhnya, esensinya, intinya ibadah haji.
Semua rukun yang lain itu penting, tapi tanpa wukuf, semuanya jadi sia-sia. Oke, tahu semua rukun dan teorinya itu satu hal, tapi melaksanakannya di lapangan di tengah lautan jutaan manusia, wah itu tantangan yang sama sekali berbeda. Banyak jemaah pemula yang jatuh ke dalam kesalahan-kesalahan yang sebetulnya bisa dihindari, dan kuncinya cuma satu, bimbingan yang tepat. Nah, slide ini adalah kuncinya. Coba deh, perhatikan polanya. Setiap risiko yang mungkin terjadi, tersesat, bingung soal ritual, khawatir melanggar larangan ihram, semua solusinya mengarah ke satu hal, pembimbing Anda. Mereka itu bukan sekedar pemandu wisata ya. Mereka adalah kompas Anda, penjamin sahnya ibadah Anda di tengah lautan manusia. Otoritas mereka di lapangan itu adalah kunci keselamatan spiritual Anda. Baik, setelah kita memahami semua hal teknis dan tantangannya, sekarang kita sampai pada puncak dari semua ini. Gimana caranya meraih haji mabrur? Jawabannya, ternyata, lebih dari sekedar mencentang daftar rukun dengan benar. Inilah rangkuman kunci menuju haji mabrur. Pertama, dan yang utama, luruskan niat, murni hanya untuk Allah. Kedua, ingat, wukuf di Arafah itu harga mati, gak bisa ditawar. Ketiga, siapkan fisik dan spiritual Anda secara seimbang. Dan terakhir, yang mungkin paling menantang di era sekarang, fokus pada ibadah yang tulus, fokus pada doa, bukan pada gangguan duniawi seperti sibuk selfie atau update status. Pada akhirnya, haji adalah perjalanan hati. Pengetahuan yang kita bahas hari ini adalah bekal Anda. Ini peta Anda. Namun, perjalanan yang sesungguhnya itu dimulai dari dalam diri kita masing-masing. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan semoga bisa menjadi langkah awal bagi Anda yang merindukan panggilan ke Baitullah.